Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya. Dan kita dapat cuan walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Semua sebelum ini tadi Fajar Daily, dan kali ini kan bahas tentang harga PUBS saham AADI. Nah, karena ada pertanyaan, Bang, kira-kira harga PUBS AADI itu berapa? Kalau kita ngomong kira-kira kita bisa ngira-ira harga PUBS-nya berapa. Tapi kalau untuk finalnya atau pastinya harga PUBS-nya berapa, itu kita nggak bisa tahu. Kenapa? Karena harga PUBS itu ditentukan nanti dari hari pertama, ya, saat AADI ini IPO. Nah, sesuai tertuang di sini ya, di prospektusnya AADI di halaman 108, teman-teman. Di sini ya. Harga penawaran umum perdana saham dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dan bla bla bla. Persentase lembar saham baru ditawarkan dengan mekanisme pasar, proses book building ya. Harga penawaran PUBS adalah besaran volume atau weighted average price ya, harga rata-rata tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pertama pencatatan saham. Jadi harga final PUBS-nya di berapa itu nanti ditentukan di hari kedua ya, setelah ADI ini IPO. Nah, sabar ya di hari kedua. Tapi sebenarnya kita bisa ngira-ira. Nah, kira-kiranya seperti ini karena udah tertuang di sini teman-teman ya. Di sini ya, serendah-rendahnya yaitu 0,35 dolar dan setinggi-tingginya 0,38 dolar per lembar saham. Nah, pokoknya antara rentang inilah. Nah, untuk pastinya nanti di hari kedua setelah AADI ini IPO. Nah, kita coba akan kira-kira teman-teman, karena AADI ini udah final ya harga IPO-nya. Harga IPO AADI itu final di 5.550. Nah, ini di rentang harga tengah-tengah ya, guys. Nah, ini kan dari harga 4.590 sampai 5.900. Jadi dia ngambilnya di tengah-tengah gitu, guys, di 5.550. Berarti peminatnya nggak sebanyak apa yang kita pikirkan, teman-teman. Kalau peminatnya banyak, udah otomatis dia akan IPO di harga atas, yaitu di 5.900. Ya, kalau banyak peminat. Tapi nyatanya dia IPO-nya di bawah harga atas, di tengah-tengah. Berarti peminatnya nggak sebanyak, ya, dari apa yang kita pikirkan. Nah, IPO AD ini kan bagus, murah, dividennya gede, segala macem gitu ya. Saya kira ini bakal oversubscribe berapa kali gitu, guys, bakal rame. Nah, ternyata nggak serame apa yang kita pikirkan, karena kita udah lihat aja harga IPO-nya di tengah. Kalau di bawah biasanya nggak rame, kalau di atas biasanya rame yang pesen pas waktu book building. Kan pas waktu book building kan kita bisa pesen toh. Nah, harga final kan selain dari rapat itu juga bisa ditentukan dengan minat retail atau minat investor saat book building. Nah, berarti ADI ini ya standar gitu. Nggak rame-rame banget sesuai dengan apa yang kita pikirkan kayak gitu, guys. Oke, kita udah tahu nih harga IPO dari ADI. Nah, kita bisa tentukan teman-teman ya berapa kira-kira harga PUBS-nya. Nah, mungkin teman-teman ya udah pada panik nih karena adronya drop ya. Nah, ini guys, kita bikin tabel di sini biar teman-teman agak sedikit paham ya. Nah, ini rentang harga PUBS.
Guys, dengan saya ambil asumsi dolarnya 15.900 ya. Nah, berarti harga pups kan 0,35 sampai 0,38. Berarti kan di tengah-tengahnya ada rentangnya toh. 0,36, 0,37 kayak gitu. Nah, kalau kita udah rupiahkan tuh segini. Berarti harga pupsnya Adi itu di kisaran harga 5.560 sampai 6.040. Nah, antara rentang ini. Nah, itu juga bisa diperkecil lagi, teman-teman. Nah, IPO Adi di 550 ya, 5.550. Kalau misalnya ARA, itu akan di harga 6.650. Kalau misalnya amit-amit ARB, itu di harga 4.450. Jadi plus minus 20% ya, teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah kesini dulu ya. Nah, di sini ya. Ya, serendah-rendahnya segini, ya setinggi-tingginya segini. Dalam harga rata-rata tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan di hari pencatatan perseroan di bawah harga pasar wajar sama berdasarkan hari nilai independen, maka harga wajar PUP final akan menggunakan harga pasar wajar saham perseroan berdasarkan hasil penilaian independen atau setara dengan segini. Sementara itu untuk harga rata-rata tertimbang yang terbentuk bursa bla 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 seperti itu. Nah, ini pokoknya yang saya pahami itu gini guys ya. Yang saya pahami gini, misal Adi ini naik. Misalnya pas waktu di hari pertama, IPO Adi ini naik. Berarti harga pupsnya ini akan ngambil yang paling tinggi. Nah, kalau pas waktu pupsnya Adi itu turun, berarti kalau pas waktu IPO Adinya itu turun, berarti pupsnya ngambilnya di harga yang lebih rendah. Kayak gitu aja guys, pahamnya kayak gitu. Nah, berarti kan tergantung nih, IPO-nya Adi di hari pertama tuh kayak gimana. Nah, anggaplah misalnya pas waktu IPO nih ARA. Waktu IPO ARA nih si Adi di hari pertama. Hari pertamanya ARA di 6.650. Berarti harga pupsnya di berapa? Di batas atas, $0,38 atau kita rupiahkan sekitaran segini. Nah, kursnya nanti tergantung ya, karena kurs naik turun dan nanti di hari kedua setelah IPO lah untuk pastinya kayak gitu. Berarti kalau misalnya ARA, berarti pupsnya ada di sekitar 6.040-an. Kalau misalnya amit-amit ARB, si Adi di hari pertama, berarti pupsnya di harga berapa? Di batas bawah, yaitu di 5.560-an. Nah, kayak gitu guys ya. Kalau misalnya hijau dan merah, nah ini dipertimbangkan di tengah juga nih. Misalnya, Adi close-nya di 6.000 misalnya. Kan cuma naik 10% toh, atau 9% kayak gitu. Nah, berarti harga pupsnya mungkin di antara 5.800 sampai ke 6.000. Kayak gitu, di antara rentang itu kayak gitu, guys. Bisa dipahami ya, segitu, guys. Berarti kesimpulannya apa? Ya gini ya, teman-teman, intinya ya. Jadi, apapun yang terjadi, mau itu AD di hari pertama ARA, atau mau AD di hari pertama tuh HRB, atau hijau atau merah, yang bisa dipastikan di sini adalah orang yang ikut PUPS itu akan selalu dapat AVG di atas yang ikut IPO. Kayak gitu guys. Jadi ikut IPO itu udah pasti dapat AVG lebih murah daripada ngikut PUPS. Kayak gitu. Nah, itu intinya. Nah, kira-kira cuannya gimana? Nah, kita udah simulasikan seperti ini. Misal, kalau ikut PUPS itu kan dapatnya 32% ya. 100 banding 32 apa 33 sih? Pokoknya antara rentang itu ya. Nah, berarti kalau teman-teman itu punya saham Adaro 100 juta, baik teman-teman dapat AD itu 32 juta. Itu loh maksudnya. Nah, kalau teman-teman ikut IPO, nah kita anggaplah kalau analisa saya IPO-nya dapat 8% atau 7% lah, nanti tergantung ya. Ini cuman kira-kira guys, kira-kira segini ya. Saya nulis kira-kira 8% lah dapatnya yang ikut IPO. Kalau teman-teman beli 100 juta, berarti akan dapat AD 8 juta, kayak gitu guys. Kalau jatahnya 8%. Nah, berarti gini, kalau misalnya teman-teman itu ikut IPO, guys, ya, ikut. Kalau teman-teman misalnya ikut IPO di sini, kan udah jelas tuh, naik turunnya kan 20%. Ya kan? Berarti kalau IPO dapat, kalau misalnya ARA cuan 1.580. Kalau ARB rugi 1.600.000. Kayak gitu guys, ini minus ya, rugi kalau ARB misalnya. Nah, kalau ikut PUPS dapat 32%. Kalau misalnya ARA, teman-teman, ya, karena kita dapat PUPS di 6042, berarti cuan sekitaran 10% dari ini. Ya kan? Berarti kalau teman-teman ikut
Pups dengan punya Adaro 100 juta kan berarti dapatnya 32 juta saham Adi. Kalau misalnya Ara, teman-teman itu cuma dapat cuan 3 juta atau 10% lah kenaikannya karena dapat AVG-nya kan segini. Kayak gitu, guys. Nah, kalau misalnya ARB, teman-teman akan dapat AVG segini, ya. Dengan jatah segini berarti ruginya segini atau 6.400.000. Luar biasa ya. Jadi risk and reward-nya, teman-teman, jauh lebih bagus yang ikut IPO. Yang ikut IPO naik turun dapat 20%. Untungnya 1.500.000, hampir 1.600.000, ruginya 1.600.000. Kalau ikut Pups, untungnya kalau naik Ming 3 juta, kalau rugi 6 juta. Nggak fair ini, guys. Lihat aja tuh. Bisa dipahami nggak? Nah, kayak gini, guys. Nah, itu, guys. Itu makanya saya bilang teman-teman ikut IPO aja kayak gitu. Nah, ini alasannya, guys. Kita kasih tahu di sini. Kayak gitu ya. Jadi jomplang kalau untung, kalau Ara di kalau naik itu malah untungnya segini, kalau ruginya segini. Kalau turun ARB. Nah, kalau ikut IPO kalau Ara segini, kalau ARB rugi segini. Fair-fairan dong, imbang toh, 50-50 sama gitu ya. Nah, kalau ini kan nggak imbang. Gitu, karena AVG terbawah kan segini. AVG terbawah ini, guys, di atas harga IPO, bayangin. AVG Pups itu di atas harga IPO, walaupun adinya ARB, tetap teman-teman akan dapat AVG segini, kok nggak ngeri. Itu loh masalahnya, guys. Nah, mungkin itu aja, Mas Bro, ya, pembahasan tentang saham Adi nih. Semoga teman-teman, kalau saya sih, kalau kalau analisa saya sih harusnya nggak ARB, guys. Harusnya sih hijau atau cuan atau Ara lah. Kenapa? Kalau misalnya ini ARB, itu lebih parah, guys. Kalau misalnya Adi ini ARB, parah. Kenapa? Adaro itu kemungkinan besok masih ARB. Hari Senin masih merah. Mungkin masih ARB hari Senin. ARB-nya 3 kali misalnya. Ruginya udah 50%. Ya, ruginya udah 50% ya, hampir ya. Nah, kalau misalnya Adaro-nya udah rugi 50%, terus Adinya ARB, nah, terus ya ikut Pups, matilah. Matilah yang ikut Pups. Kayaknya sih nggak mungkin ya kalau Adinya itu ARB itu nggak mungkin ya. Kemungkinan besar 90% Adinya bakal hijau atau malah Ara. Nah, itu buat nutup-nutup nih kerugian Adro dari untungnya Adi. Tapi itu nutup atau enggak juga nggak tahu ya, guys ya. Yang pasti yang ikut IPO pasti win-win. Kayak gitu loh maksudnya. Nah, paham ya di sini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.